Karena sekarang juga ada Islam Nusantara yang kitabnya nggak jelas, apa punya Tuhan kan nggak tahu itu Islam Nusantara itu kayak apa. Nggih, bisa ditangkap Kiai. Nggih gitu nggih, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Ada banyak memang akhir-akhir ini menjelang tahun 2024 ini mereka sudah melakukan apa yang disebut dengan propaganda politik dengan menggunakan pola-pola lama yaitu politik identitas. Kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana satu obrolan di dalam pertemuan di mana di situ salah satunya yang hadir adalah Husainuddin, salah seorang ex HTI, dan terbongkar bahwa dalam proses pertemuan itu ternyata memang sudah terdesain untuk agenda 2024, di mana Islam seolah-olah diposisikan memang sangat terpuruk, sehingga bagi mereka tahun 2024 itu adalah merupakan satu sesi perlawanan antara umat Islam dengan yang bukan Islam. Itu terjabarkan di dalam pertanyaan bapak-bapak yang juga sekaligus memberikan kritikan keras terhadap Islam Nusantara seperti sebagaimana video di awal yang saya sematkan, di mana di situ dia katakan bahwa Islam Nusantara itu tidak bertuhan. Ini kan satu premingan yang luar biasa, dan menurut saya hal ini mesti kita harus luruskan narasinya. Bagaimana Bapak ini dianggap oleh sang moderator sebagai kiai, ternyata kemudian kelihatan dari cara bertanyanya hampir tidak memahami agama sebenarnya, tetapi sok agamis dengan berupaya berjuang keras katanya untuk umat Islam, di mana letak perjuangan itu adalah tahun 2024. Bahkan narasinya bahwa sebentar ini akan banyak lagi orang yang ditangkap dengan asumsi mereka adalah melakukan ujaran kebencian di media sosial dan seterusnya. Oleh karena itu, dengan pertemuan ini katanya, itu memberikan semangat kepada mereka untuk berjuang. Coba kita cross check bagaimana videonya. Karena sekarang juga ada Islam Nusantara yang kitabnya nggak jelas, apa punya Tuhan kan nggak tahu itu Islam Nusantara itu kayak apa. Nggih, bisa ditangkap Kiai. Nggih gitu nggih, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron dari Ambulu, Jember, Ustaz. Terima kasih atas semua narasumber tadi yang sangat bagus sekali ya menurut saya, yang sangat membuat kami jadi tidak ingin diam. Gini Ustaz, sebentar lagi itu kan mau masa pilpres ya, dan sekarang pun sudah mulai panas, istilahnya itu masa politik. Kita tahu ini belak-belakan aja ya Ustaz. Pemerintah sekarang itu sungguh tidak berpihak kepada umat Islam. Termasuk salah satu yang dulu kita usung pun dibawa ke dalam, yang sekarang jadi juragan singkong itu tadi katanya. Nanti pada masa kampanye itu pasti akan banyak penangkapan dengan berbagai alasan, termasuk ya tadi ada yang penyebar fitnah sembarang lah. Ya kalau tidak nanti itu juga sholawat yang Ustadz Taufik ya tadi ya, itu pun juga bisa kena semprit kalau masuk masa kampanye itu. Yang ingin saya tanyakan itu gini,
kita ingin pada masa Pilpres nanti itu, nah kalau kami anggap itu masa perang umat Islam dengan musuh lah gitu ya. Tidak ingin menjadi orang yang diam saja atau penonton yang tidak terlibat di dalamnya. Cuman kami ada sedikit was-was. Soalnya tadi dikatakan ya ada ustadz yang berpengalaman mondok 3 bulan itu tadi ya. Itu saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman waktu mondok agar bisa mengurangi rasa takut kami ya. Karena sekarang juga ada Islam Nusantara yang kitabnya nggak jelas, apa punya Tuhan kan nggak tahu itu Islam Nusantara itu kayak apa. Nggih, bisa ditangkap Kiai. Nggih. Ya gitu nggih, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya kira jelas ya. Apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini sangat kelihatan bahwa dia tidak paham agama. Inilah kedok yang dilakukan oleh mereka. Orang yang tidak paham agama pun dianggap kiai. Karena di dalam moderator mau nyapa sampunanya kan kedengaran. Nggih kiai, ini kan jelas sekali bagaimana mereka membuat premingan. Orang yang tidak paham agama pun diustas-ustaskan. Orang yang tidak paham agama pun dikiai-kiaikan. Inilah bahayanya sebenarnya orang-orang ini. Yang saya selalu sampaikan bahwa orang ini berkedok agama untuk merebut kekuasaan. Karena itu saya kira tidak ada alasan bagi siapapun di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kiai Haji Marzuki Mustamar jelas menegaskan itu. Bahwa kelompok-kelompok yang punya afiliasi yang kuat terhadap salah seorang calon presiden, jangan sampai kemudian kita menyerahkan negara ini kepada mereka. Kenapa? Karena jelas mereka inilah yang selama ini menteguh-teguhkan negara kita. Mereka ini semua adalah yang mengatakan proses demokrasi itu adalah kafir. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita, orang-orang yang normal cara berpikirnya ini, untuk mendukung calon yang dia dukung. Nah, tinggal bagaimana kekuatan kita masing-masing membangun propaganda di masyarakat. Karena pasti dia akan lakukan ini. 2024, momentumnya mereka pasti akan berupaya keras. Bagaimana menjadikan pemilu 2024 itu bak neraka. Orang yang tidak mendukung calonnya pasti dianggap kafir. Orang yang tidak memilih calonnya pasti dianggap adalah orang-orang yang tidak berjuang untuk Islam. Dari narasi pertanyaannya jelas. Dan hemat saya, yang terjadi hari ini sebagai permulaan pasti semakin ke sana akan semakin dahsyat propagandanya. Apa yang dilakukan oleh mereka ini melakukan perkumpulan-perkumpulan, diskusi-diskusi saling memberikan penguatan. Sesungguhnya itu sudah bagian daripada prakondisi untuk merebut negara. Dan jangan sampai kita lengah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.